Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Primus Interparis Tarigan, NPM 2315010034, Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan berjudul pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom. Yuk simak terus pembelajarannya. Definisi pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah strategi mengajar yang menyesuaikan metode, konten, proses, dan produk belajar sesuai kebutuhan, minat gaya belajar, serta kemampuan siswa. Guru menyadari bahwa setiap siswa ada yang cepat memahami materi, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, guru menyediakan variasi aktivitas yang dapat mengakomodasi sama perbedaan tersebut. Misalnya, siswa yang cepat paham bisa diberikan tantangan tambahan berupa proyek kreatif atau soal tingkat lanjut. Sedangkan siswa yang masih kesulitan bisa diberikan pendampingan lebih intensif, penjelasan ulang dengan cara berbeda, atau media pembelajaran yang lebih sederhana. Selain itu, diferensiasi juga bisa dilakukan melalui konten atau materi pelajaran yang disesuaikan tingkat kedalaman dan cara penyampaiannya. Proses atau aktivitas belajar yang beragam sesuai gaya belajar siswa seperti diskusi, praktik, dan visualisasi. Dan produk atau hasil karya atau tugas siswa yang bisa bervariasi, misalnya membuat poster, video, atau esai. Tujuan utama pembelajaran diferensiasi adalah memastikan setiap siswa mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai potensi tanpa merasa tertinggal atau terbebani. Dengan cara ini, suasana kelas menjadi lebih inklusif, adil, dan menghargai keunikan setiap individu. Yang kedua, blended learning. Blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring atau online. Dalam pembelajaran tatap muka, guru bisa fokus pada penjelasan inti, bimbingan langsung, atau kegiatan interaktif seperti diskusi dan kerja kelompok. Sedangkan dalam pembelajaran daring, siswa dapat melakukan eksplorasi materi tambahan, mengajarkan kuis online, menonton video pembelajaran, atau menyelesaikan tugas secara mandiri. Dengan memanfaatkan teknologi dengan cara ini, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan tidak terbatas hanya pada ruang kelas. Keunggulan blended learning adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai ritme masing-masing. Misalnya, siswa yang ingin mengulang materi bisa menonton video kembali, sementara yang sudah paham bisa langsung maju ke materi berikutnya. Guru juga lebih mudah memantau perkembangan siswa melalui data dan laporan di platform digital. Selain itu, model ini melatih kemandirian tanggung jawab serta keterampilan literasi digital siswa. Pada akhirnya, blended learning membantu menjembatani pembelajaran tradisional dalam pembelajaran berbasis teknologi sehingga lebih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. 3. Flipped Classroom. Flipped Classroom adalah metode pembelajaran di mana siswa mempelajari materi terlebih dahulu secara mandiri di rumah, biasanya melalui video, modul, dan bacaan yang sudah disiapkan guru. Dengan demikian, siswa datang ke kelas sudah memiliki gambaran awal tentang topik yang akan dibahas. Waktu tatap muka di kelas kemudian digunakan untuk kegiatan interaktif seperti diskusi kelompok, pemecahkan masalah, praktik, simulasi, atau pendalaman konsep. Jadi, kelas tidak lagi dipakai hanya untuk ceramah panjang, melainkan sebagai ruang untuk memperkuat pemahaman melalui aktivitas yang lebih bermakna. Metode ini memberikan banyak keuntungan. Siswa memiliki kendali penuh atas kecepatan belajarnya, bisa menghentikan atau mengulang video jika ada bagian yang belum dipahami. Di kelas, mereka lebih siap untuk berdiskusi, bertanya, dan bekerja sama dengan teman.
Guru juga punya lebih banyak waktu untuk mendampingi siswa secara personal, terutama bagi yang masih mengalami kesulitan. Flipped Classroom melatih siswa untuk lebih mandiri, bertanggung jawab terhadap proses belajarnya, dan aktif terlibat dalam pembelajaran. Dengan pendekatan ini, proses belajar tidak hanya berpusat pada guru, tetapi lebih berfokus pada kebutuhan dan keterlibatan siswa. Peran utama guru. Guru berperan penting dalam penerapan pembelajaran. Pada pembelajaran diferensiasi, guru menjadi fasilitator yang memahami perbedaan siswa dengan memberi pilihan tugas sesuai kesiapan, minat, dan profil belajar. Pada blended learning, guru merancang keseimbangan daring luring, menghubungkan materi digital dengan interaksi langsung, serta memberi arahan dan umpan balik pada flipped classroom. Guru menyiapkan materi awal, video atau artikel untuk dipelajari siswa sebelum pertemuan, lalu memanfaatkan tatap muka untuk diskusi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Secara keseluruhan, guru tidak hanya penyampai materi, tetapi juga pendamping aktif yang mendukung perkembangan siswa. Guru berperan dalam menciptakan suasana belajar yang fleksibel, menyediakan variasi media pembelajaran, dan memberi dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Dengan peran tersebut, guru membantu siswa lebih termotivasi, percaya diri, serta mampu mencapai potensi terbaiknya. Pesan motivasi untuk guru dan orang tua. Bagi para guru, mari kita terbuka terhadap perubahan dan berani mencoba strategi baru. Pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom bukanlah tren sesaat, melainkan strategi nyata untuk membantu siswa berkembang sesuai potensi mereka. Dengan menerapkan metode ini, guru dapat membuat siswa lebih merasa dihargai, diperhatikan, dan lebih semangat belajar. Untuk para orang tua, dukungan Anda sangat penting dalam mendampingi anak belajar di rumah, memberi semangat, menyediakan fasilitas dasar, serta bekerja sama dengan guru akan sangat membantu perkembangan anak. Ingatlah bahwa pendidikan bukanlah sekedar mengejar pengetahuan, melainkan menumbuhkan potensi setiap anak agar siap menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri, kreatif, dan mandiri.